Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil. Saya mahasiswa dari Universitas Oso, program studi S1 Ilmu Kelautan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Biologi Laut, yakni dengan judul Vertebrata Laut, yaitu Porifera, Cnidaria, dan Arthropoda. Ya, telah kita ketahui apa yang dinamakan biologi laut. Ya, biologi laut merupakan cabang ilmu yang mempelajari berbagai organisme yang hidup di lingkungan laut, beserta perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ya, di antara organisme tersebut yaitu Vertebrata, atau bisa kita sebut hewan yang tidak bertulang belakang, yaitu merupakan kelompok dengan keanekaragaman yang sangat tinggi dan memiliki peran penting dalam rantai makanan, siklus nutrien, serta kelestarian ekosistem laut. Melalui video ini saya akan membahas tentang karakteristik, klasifikasi, habitat, cara hidup, reproduksi, contoh spesies, serta manfaat dari 3 filum Vertebrata laut, yaitu Porifera, Cnidaria, dan Arthropoda. Saya juga akan menjelaskan tentang peran-peran penting dari masing-masing filum dalam kehidupan laut, serta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Vertebrata laut seperti Porifera, Cnidaria, dan Arthropoda. Kita kutip yang pertama, yaitu Porifera. Porifera bisa disebut juga sebagai hewan berpori. Ya, Porifera merupakan salah satu kelompok hewan Vertebrata yang paling sederhana, yang hidupnya di dalam perairan, terutama di laut. Nama Porifera berasal dari bahasa Latin, yaitu porus yang berarti pori dan fere yang berarti membawa. Tubuh Porifera yang memiliki banyak pori yang berfungsi sebagai jalan masuk air untuk memperoleh makanan dan oksigen. Porifera tidak memiliki jaringan dan organ sejati. Tubuhnya berdiri atas 3 tipe utama, yaitu askon, shikon, dan leukon. Hewan ini memperoleh makanan dengan cara menyaring partikel-partikel kecil yang terbawa oleh aliran air, filter feeder. Oleh karena itu, Porifera berperan penting dalam menjaga kualitas air laut, dan Porifera juga berkembang biak secara aseksual melalui tunas dan regenerasi, serta secara seksual dan menghasilkan gamet. Contoh Porifera yang sering ditemukan adalah seperti Spongia sp, Eupetella sp, dan Shikon sp, dan lain sebagainya. Peran penting Porifera yang pertama adalah menyaring air laut sehingga membantu menjaga kebersihan perairan. Yang kedua yaitu menjadi habitat bagi berbagai organisme kecil. Yang ketiga dimanfaatkan sebagai spons alami dan bahan peneliti di bidang kesehatan. Selanjutnya, bagian kedua dari Vertebrata yaitu Cnidaria, hewan berongga. Apa itu Cnidaria? Ya, Cnidaria merupakan kelompok hewan laut yang memiliki sel penyengat yang disebut cnidosit atau nematosista. Ya, sel ini digunakan untuk menangkap mangsa dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai predator. Tubuh Cnidaria memiliki simetri radial yang hanya terdiri atas satu lubang yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. Dalam siklus hidupnya, Cnidaria memiliki 2 bentuk tubuh, yaitu polip yang hidup menempel dan medusa yang dapat berenang bebas. Contoh-contoh filum dari antara lain adalah seperti ubur-ubur atau bisa disebut Aurelia aurita, anemon laut Actinia sp, dan karang batu atau Arthropoda sp. Terdapat beberapa peran penting dari Cnidaria ini. Salah satu dari peran penting adalah yang pertama adalah karang membentuk terumbu karang sebagai habitat berbagai biota laut. Ya. Yang nomor 2 adalah melindungi pantai dari abrasi dan gelombang besar. Yang ketiga, menjadi objek wisata bahari serta mendukung sektor perikanan.
Namun dari beberapa jenis ubur-ubur memiliki sengatan yang dapat membahayakan diri manusia. Jadi kita harus berhati-hati. Baiklah, nomor 3 dari bagian nomor 3. Ya, sekarang kita ke bagian nomor 3 dari Aphetibrata, yaitu arthropoda laut. Apa itu arthropoda laut? Mari kita bahas. Arthropoda laut merupakan filum terbesar dalam kerajaan hewan. Ciri utama arthropoda laut adalah tubuhnya bersegmen, kakinya berbuku-buku, dan rangka luar atau bisa disebut exoskeleton yang tersusun dari keratin. Di lingkungan laut, arthropoda banyak ditemukan pada kelompok krustasea seperti udang, kepiting, lobster, dan tritip. Hewan-hewan ini hidup di berbagai habitat, mulai dari pantai, dasar laut, hingga laut dalam. Arthropoda berkembang biak secara seksual dan mengalami pergantian kulit atau bisa disebut molting. Secara pertumbuhan, arthropoda terbagi menjadi beberapa peranan. Salah satunya yaitu menjadi sumber protein yang penting bagi manusia. Jadi arthropoda ini sangat menjadi salah satu objek sumber penting protein yang penting bagi kehidupan manusia. Yang kedua yaitu berperan sebagai konsumen dan pengurai dalam rantai makanan. Ya. Yang ketiga yaitu memiliki nilai ekonomis tinggi dalam bidang perikanan dan budidaya. Kesimpulan dari Aphetibrata atau bagiannya Porifera, Cnidaria, dan Arthropoda merupakan kelompok Aphetibrata laut yang memiliki berbagai karakteristik, habitat, dan fungsi ekologis yang berbeda. Porifera berperan sebagai penyaring air, Cnidaria berperan sebagai pembentukan terumbu karang yang untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sedangkan Arthropoda menjadi komponen yang penting dalam rantai makanan serta memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Jadi, untuk memahami keanekaragaman hayati dari Aphetibrata laut yang membantu kita menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut agar tetap sehat dan berkelanjutan bagi kehidupan kita maupun di masa depan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai Aphetibrata laut yang meliputi Porifera, Cnidaria, dan Arthropoda. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga filum ini memiliki ciri-ciri habitat serta peranan yang berbeda, namun semua dapat berkontribusi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Sebagai mahasiswa ilmu kelautan, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami, melestarikan, dan menjaga keanekaragaman hayati laut agar tetap lestari dan menjaga kebersihan laut, mengurangi pencemaran, serta memanfaatkan sumber daya laut secara bijaksana. Kita turut mendukung keberlanjutan ekosistem laut bagi generasi yang akan datang. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dari penyampaian materi, saya mohon maaf dan sangat mengharap kritik serta saran yang dapat membangun untuk perbaikan di masa depan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.